cikal bioskop di Aceh dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Namanya Aceh Bioskop. Satu-satunya pusat tontonan film-film Eropa. Pada masa kekuasaan Jepang, namanya diubah menjadi Eiga Hakusha. Yang pasca kemerdekaan dikenal sebagai Garuda Theater. Kini menjadi Digital Innovation Lounge atau DILU, atau kerap disebut IT Learning Center. Aceh Bioskop dibangun oleh Belanda di sisi barat Taman Vredespark, yang kini dikenal sebagai Taman Sari Bustanul Salatin, atau di sisi utara Esplanade Kutaraja, yang sekarang dinamai Lapangan Blang Padang. Tak ada catatan sejarah kapan tanggal pasti bioskop tertua di Aceh pertama kali dibangun. Perkiraannya dalam rentang tahun 1890 sampai dengan 1900. Di antara Vredespark dan Esplanade Kutaraja, sekelilingnya merupakan bangunan perkantoran dan perumahan elit pejabat kolonial Belanda dan kalangan Eropa. Malah, untuk mendukung Aceh Bioskop sebagai pusat hiburan, di sisi timur Vredespark juga dibangun Juliana Club, tempat bermain musik, pertunjukan drama, dan pesta dansa digelar oleh kalangan elit pada masa itu. Sementara, untuk pejabat kolonial rendahan serta para serdadu bayaran, mereka mempunyai tempat hiburan tersendiri di sisi lain Vredespark dan Esplanade Kutaraja. Sebuah tempat kumuh bekas kebun tebu yang dibangun seorang Yahudi bernama Bochlofer menjadi tempat hiburan dan lokalisasi dikenal sebagai kebun dan tempat seks bebas. Saat itu, tempat hiburan yang terbuka untuk umum hanya di pantai Cermin Ulili. Di sana dibangun tempat pemandian dan kios-kios makanan. Ketika nyonya-nyonya Eropa bertamasya ke sana, sering diadakan pertunjukan musik oleh Aceh Band. Meski namanya Aceh, tapi pemain musiknya merupakan para perwira Eropa. Aceh Band ini juga sering mengiringi pesta dansa di Juliana Club. Hanya untuk pertunjukan sirkus dari grup sirkus komedi Kuda Harmton, satu-satunya pertunjukan ala Eropa yang bisa dinikmati sebagai hiburan oleh masyarakat pribumi di Aceh. Grup ini berkedudukan di Sigli, Kabupaten Pidi, tapi sering tampil di Kutaraja, Banda Aceh. Kembali ke Aceh Bioskop. Ketika kekuasaan kolonial Belanda beralih ke Jepang, namanya diganti menjadi Gedung Eiga Hakusha. Namun pada masa Jepang, perannya sebagai gedung pertunjukan telah terganti jadi gedung pertemuan. Salah satu pertemuan paling bersejarah di Eiga Hakusha adalah ketika rakyat Aceh mendesak Jepang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Residen Aceh, yang dipimpin oleh Tekunya Arif. Tapi Jepang bersikukuh akan menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Tapi karena sekutu tidak pernah bisa masuk ke Aceh, kekuasaan Jepang akhirnya dilucuti oleh rakyat Aceh. Pada 19 Agustus 1945, berlangsung rapat di Eiga Hakusha antara pemimpin pemuda Aceh dengan pejabat tinggi Jepang, Matsubuchi. Dalam rapat itu, Matsubuchi sebagai pemimpin Fujiwara Kikan menjelaskan bahwa dirinya sebagai pecinta Aceh akan menggembleng para pemuda untuk melawan sekutu. Dan kekuasaan Jepang akan diserahkan kepada rakyat Aceh dalam waktu tidak lama. Ia menyebutnya dengan kalimat sebelum jagung berbuah. Namun, para pemuda Aceh telah membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu, menolak semua hal yang disampaikan petinggi Jepang. Akibatnya, banyak perwira Jepang yang kemudian bunuh diri atau harakiri di Aceh. Salah satunya pemimpin koloni 5 yang menembak kepalanya sendiri dengan pistol di rumah dinasnya di Nesu. Sejarawan Aceh Tengku Ali Basyah Talsya dalam buku Batu Karang di Tengah Lautan yang diterbitkan Lembaga Aceh tahun 1990 mengungkapkan, saat itu meski kekuasaan Jepang sudah hancur di Aceh, pada 14 Oktober 1945, Residen Jepang atau Kokang di Aceh, Sozaburo Lino, mengumpulkan sisa-sisa tentara Jepang di Esplanade Kutaraja karena insiden anti-Jepang semakin meluas. Hari itu gedung Eiga Hakusha sudah dikuasai oleh pemuda Aceh. Jarak antara konsentrasi tentara Jepang dengan gedung Eiga Hakusha tak sampai 100 meter. Di gedung itu ribuan rakyat Aceh yang dimotori oleh Tengkunya Arif selaku Residen Aceh bersama Tengku Muhammad Daud Bereh dan Tuanku Mahmud dari Komite Nasional Aceh.
show of force untuk menekan pemerintahan Jepang yang kuasaannya sudah tak lagi berjalan di Aceh. Sehari kemudian, 15 Oktober 1945, pemerintah Jepang di Aceh, Sozaburo Lino, menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Aceh melalui residen Aceh, Teku Nya Arif. Dalam masa kemerdekaan, nama gedung Ekusha diubah menjadi Garuda Theater. Pada malam 15 Juni 1948, di gedung teater ini, Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, menyampaikan pidato politik tentang revolusi nasional di hadapan pejabat sipil dan militer, tokoh masyarakat, dan pemuda Aceh. Sehari kemudian, 16 Juni 1948, Presiden Soekarno membakar semangat perempuan Aceh melalui pidato politiknya di Garuda Theater selama 2 jam untuk aktif bergerak menumbangkan kapitalisme. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk men-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.